Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Bersyukur kalau malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita. Malam hari ini sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan puji yang berkata, kau sungguh indah tiada taranya. Lebih dari semua
Glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita akan membuka ibadah kita pada saat malam hari ini dengan doa. Nanti Saudari Jadi akan membuka doa kita pada saat malam hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang ngambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Hamba-Mu akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu, berikan roh puji-pujian bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang duduk dan bertahta di atas puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan Yesus singer yang ada, anak-anak-Mu yang memainkan musik Tuhan. Pakai pada malam hari ini Tuhan kehidupan mereka, pakai suara-suara mereka, pakai jari jemari mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan buat ibadah yuk Tuhan. Alat-alat yang akan kami pakai Tuhan Yesus, baik itu sound system Tuhan, LCD, alat-alat ini yang akan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Barang Engkau yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan yuk pada malam hari ini Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia, namun kami boleh pulang membawa berkat, membawa sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kamu berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan Yesus diperbaharui. Kami sebagai tiang-tiang gereja Tuhan yang menopang pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami menjadi pelayan-pelayan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mempercayakan Tuhan berjalannya ibadah yud dari awal pertengahan sampai selesainya, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semuanya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan, dan kami perolehkan doa kami dengan penucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dalam keadaan berdiri, Yucing ada. Haleluya. Haleluya.
Saya percaya bahwa kita di sini semua anak-anak muda punya kekuatan yang masih luar biasa. Jadi malam hari ini kita bebas ya, untuk kita mau menari, kita mau meloncat, kita itu bebas karena kita adalah anak-anak muda, ibadah anak muda malam hari ini. Haleluya. Kita yang kepujian berkata Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Kita tidak kalah dengan anak sekolah minggu, amin. Mari kita pergerakan dengan kita tunjukkan bahwa kita anak-anak muda yang luar biasa, amin. Yang kepujian sekali lagi, Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Kebenaran dan hidup. Kalau kita tinggal dalam Dia, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Amin. Yesus jalan dan kebenaran. Haleluya. Haleluya.
Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi glory haleluya. Kita angkat tangan kita ke atas. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan bagi saya dan saudara, ada kehidupan bagi kita semua. Biar malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang punya kekuatan buat saya dan saudara, seperti wanita mengurapimu. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik Pak. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk
di bawah kaki-Mu. Amin, haleluya. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhirnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Pemuda remaja yang saya kasihi malam hari ini, pujian ini katakan bahwa seperti wanita yang mengurapi. Biarlah pujian ini yang akan menjadi dorongan bagi saya dan saudara. Kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Kadang kesetiaan kita naik turun. Mungkin dalam persoalan kita merasa ada sesuatu hal yang kita alami dalam hidup kita kadang buat kita tidak setia. Saya juga secara pribadi dalam hidup saya sendiri, kadang saya alami akan hal itu. Tetapi biar pujian ini pada saat malam hari ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Biar kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita, untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tahu hati saya dan saudara malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita malam hari ini. Yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan mendorong kita untuk kita terus maju dan maju dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan sampai akhirnya. Amin. Haleluya. Setia melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Nanti dengan hormat Saudari Jessica akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kau sungguh baik Tuhan terhadap kami ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari ini belum bisa hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap hati mereka. Supaya mereka mau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mungkin di antara teman-teman kami ini yang belum hadir, ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau sanggup menjamah sakit penyakit mereka ya Bapa. Mungkin di antara teman-teman kami yang tidak bisa hadir akan kesibukannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan Engkau dapat menyentuh hatinya Tuhan supaya mereka mau bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk setia selalu kepada Engkau Tuhan. Mungkin dalam suatu situasi kami pernah kecewa Tuhan, sehingga kesetiaan kami kepadamu Tuhan kendor. Tapi Tuhan, ajarkan kami untuk mau belajar setia kepadamu. Kami Tuhan ingin menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang ingin mau melayani-Mu Tuhan, sampai kami menutup mata Tuhan, sampai kami Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap firman yang Ia beritakan Tuhan menjadi berkat untuk kami yang mendengarkannya Tuhan. Menjadi kekuatan untuk kami ya Bapa. Ketika kami melangkah Tuhan, kami mengingat firman-Mu Tuhan. Menjadi orang yang kuat Tuhan bersama-Mu ya Yesus. Kiranya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami bisa menjadi contoh ya Tuhan. Bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami Tuhan. Supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk di yang ada dan saya pekerjaan selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, boleh ke tengah semuanya? Maju lebih depan, silakan. Ayo kumpul sama-sama, jangan di pinggir kiri kanan tapi ke tengah semuanya. Puji Tuhan, ya. Pujian yang luar biasa. Mau jadi seperti wanita, haleluya. Yang diurapi oleh kuat kuasa Allah sehingga menantikan mahkota kehidupan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ketika engkau terpilih dalam pekerjaanmu menjadi karyawan teladan. Ketika engkau mungkin mendapat motor yang engkau idam-idamkan, ya. Ketika engkau sebagai pemenang dalam sebuah pertandingan, lalu engkau terpilih menjadi ketua kelas, terpilih menjadi senat, ya. Kalau yang kuliah, pasti engkau berbahagia, ya. Tetapi kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaan sementara dan tidak mendatangkan kepuasan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada satu kebahagiaan yang firman Allah berikan kepada engkau dan saya. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang mendatangkan kepuasan.
kepuasan di dalam jiwa, di dalam roh kita. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Kita baca bersama firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Senang sekali setiap kali mau membaca firman Tuhan, jemaat Tuhan di Pademangan tidak usah disuruh, tapi langsung berdiri. Dan apa yang engkau lakukan seperti ini, apa yang saya juga lakukan, itu sesuai dengan firman Allah. Ada di dalam firman Tuhan. Ya, ketika Imam Esra membacakan firman Allah, serentak seluruh umat Israel berdiri. Itu kata firman Allah. Jadi ini benar ya, ketika kita mendengar firman, dimanapun ketika kita mendengar firman, berdirilah. Ya, pertama kali berdirilah untuk menghormatinya. Puji nama Tuhan. Kita membaca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Haleluya, tetap berdiri. Sekarang ngomong sama sebelahnya, kamu tuh berbahagia loh. Ayo, kiri kanan. Sayang Kak Isma paling depan sendirian. Ya, berbahagia kamu ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagia orang yang Allah pilih dan suruh mendekat. Mendekat kemana? Ya, dituliskan diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Ya, artinya pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah, bicara tentang rumah roti. Ya, kita ingat akan kisah dari Naomi. Ketika Naomi dan suaminya Elimelech meninggalkan Bethlehem, pergi ke kota Moab. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Di sana ada roti. Tetapi roti yang dimaksud di situ adalah bukan roti dari toko roti yang kita bisa beli. Tetapi yang dimaksud dengan roti di situ adalah bicara firman Allah. Sebab kenapa Naomi dengan Elimelech, dengan anak-anaknya Kilion dan Mahlon pergi meninggalkan Bethlehem menuju Moab? Kenapa? Kelaparan. Ada kelaparan terjadi di Bethlehem. Sehingga mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk mencari hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya boleh berkata engkau sangat berbahagia. Makanya tadi saya katakan, bilang sama teman kiri, bukan dengan bercanda, tetapi engkau berkata engkau berbahagia. Saya begitu terharu sebagai orang tua ketika saya membaca bagaimana seorang prajurit muda dari Ukraina yang saat ini negaranya sedang diserang habis-habisan oleh Rusia. Pemuda ini berkata, "Mama, Papa, aku mengasihimu." Dia tahu hidupnya di ujung tanduk. Dia nggak tahu apakah dia bisa kembali dengan selamat atau hanya tinggal nama. Tetapi dia sudah memberikan masa mudanya menjadi seorang prajurit yang mempertahankan negaranya dari serangan.
yang ingin membela negaranya, tanah airnya, tempat tinggalnya, tempat orang tuanya. Kita tahu keadaan perang bukanlah keadaan yang mudah. Saat ini kita enak, saat ini kita senang. Ada yang bermain musik, ada yang mengajak kita memuji Tuhan. Bahagia sekali. Sayang kalau saudara tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sayang kalau tidak saudara sungguh-sungguh memainkan alat musik. Di mana engkau sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Pergunakan semua itu selagi masih ada kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan kita bisa beribadah seperti ini. Berkumpul dengan saudara seiman. Bersukacita memuji Tuhan. Melayani Tuhan. Tadi doanya Kak Jendri. Tiang-tiang gereja. Orang muda adalah tiang-tiang gereja. Orang yang dapat diandalkan. Karena orang muda kekuatannya masih penuh. Berbeda dengan kami orang tua. Kekuatannya sudah banyak jauh berkurang. Suara kami pun sudah banyak jauh berkurang. Pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan pun sudah banyak jauh berkurang. Walaupun kami tidak mau dianggap lemah. Sebab saya selalu ingat perkataan Kaleb. Ketika Kaleb berkata kepada Yosua, "Aku mau pegunungan Hebron." Saudara tahu, pegunungan Hebron itu adalah tempat raksasa. Di sana raksasa itu tingginya mencapai bisa 3 meter. Bisa saudara bayangkan setinggi apa ini gedung ini, tingginya berapa ya? Nah, saudara-saudara sekalian. Menakutkan? Sudah pasti. Ya, diinjek aja. Apalagi bangsa Israel itu kecil-kecil orangnya. Seperti orang Asia. Diinjek saja habis sudah. Cuma diangkat pakai tangannya saja. Dibanting sama dia, habis. Riwayatnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, waktu itu Kaleb umurnya sudah 80 tahun. Di atas 80 tahun. Bayangkan. Kalau dipikir-pikir orang yang sudah umur 80 tahun itu kekuatannya sudah tidak ada. Sudah lemes, ya, jalan juga pakai tongkat, bisanya dituntun, dibantu dalam segala sesuatu dibantu. Tetapi Kaleb berkata, kekuatanku masih sama seperti ketika aku diutus, ya, waktu 40 tahun yang lalu dia disuruh untuk pergi ke negeri Kanaan, untuk melihat negeri Kanaan. Dia bilang kekuatanku masih sama. Puji nama Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata berbahagia engkau. Ya, tidak ada perang di mana engkau tidak perlu berpisah dengan orang tua, tidak berpisah dengan saudara-saudara, masih bisa berhubungan dengan orang tua sekalipun mungkin orang tua jauh di daerah. Tapi masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Berbeda dengan peperangan yang terjadi di sana. Sudah pasti alat komunikasi apapun juga akan mengalami kendala. Belum lagi nanti kalau ada sampai terjadi nuklir yang ada di daerah Ukraina itu menjadi bocor, kena peluru nyasar dan sebagainya.
pasti mereka akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Itulah sebabnya ketika saya melihat pemuda-pemuda yang bertempur, mereka tidak bertempur dengan wajah seperti kita saat ini ya, tapi mereka sudah pakai masker yang ada moncongnya begitu ya, tertutup seluruhnya untuk menghindari radiasi yang terjadi akibat peperangan itu. Ini yang saya boleh katakan, berbahagialah engkau. Karena saat malam hari ini engkau dibawa oleh Tuhan dari rumahmu, dari tempat tinggalmu, masuk di dalam bait Allah. Dan dikatakan disuruh mendekat di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ini ada roti, ada makanan kehidupan. Firman Allah berkata, manusia bukan hanya hidup oleh karena roti, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah ini adalah roti kehidupan. Memberi engkau hidup. Pujian pertama tadi, sungguh pujian yang luar biasa. Saya jadi ingat sekolah minggu lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya. Oh, luar biasa. Ketika engkau melekat pada pokok itu, maka engkau akan berbuah. Engkau akan menghasilkan buah. Buah apa yang engkau hasilkan? Buah pelayananmu. Puji nama Tuhan. Ya, karena jiwa yang dipuaskan oleh firman Allah, maka ia akan menghasilkan buah kasih, buah sukacita. Ya, sifatnya ada damai sejahtera, ada kesabaran. Orang-orang yang di dalam Tuhan tidak lagi pemarah, tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesetiaan. Firman Allah berkata, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kita tahu memang hanya firman Allah yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan, kepuasan. Apa yang ada di dalam dunia ini semuanya tidak mendatangkan kepuasan. Ya, semuanya tidak mendatangkan sukacita. Malah seringkali kepingin lebih. Ya. Biasanya orang kalau main game, kalau belum selesai, enggak akan berhenti. Sekalipun tidak makan 1 hari, tidak tidur, matanya sudah merah karena lelah menghadapi komputer terus. Tetapi jiwanya terus, rasanya tidak puas, pokoknya belum kalah, aku harus kalahkan dulu. Itu yang terjadi. Dan itu memang tujuan kuasa kegelapan. Supaya engkau lupa doa, engkau lupa ibadah, engkau lupa segalanya. Ya, bahkan saya menghadapi anak-anak yang tinggal sekolah, artinya tidak naik kelas, hanya karena game. Hanya karena game. Pandai, luar biasa. Nilai-nilainya bagus. Tetapi karena kecapean, kelelahan dengan game, maka akibatnya ia betul-betul tidak bisa lagi mempertahankan dirinya. Untuk dapat tetap mencapai prestasi yang baik dalam sekolahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah menuliskan ya, di dalam Wahyu pasal yang 3
ayat yang ke-11. Saya minta semua yang pria membacakan ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Sudah baca 2, 3. Ya, semua yang pria membaca bersama ya. 2, 3. Ya, sekarang yang wanita. 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berbahagia engkau sudah dipilih oleh Allah untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Ya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Berbahagia engkau sudah dipilih oleh Allah untuk diberkati, untuk dikenyangkan dengan makanan roti kehidupan. Dan sekarang Wahyu menuliskan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, dengan kata lain, pertahankan mahkotamu. Pertahankan. Kalau nama kata pertahankan, berarti engkau masuk di dalam sebuah medan peperangan. Memang hidup kita adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Peperangan melawan kedagingan. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Peperangan melawan hawa nafsu. Peperangan melawan banyak hal di dalam hidup ini. Aduh, aku gak bisa kalau gak ngalahin dia. Nilaiku harus lebih tinggi dari dia. Ya, itu manusia, itu manusiawi begitu. Ya, tetapi biarlah kita tidak berdosa di dalamnya. Kita memang ingin supaya kita bisa lebih tinggi. Aku pokoknya mau supaya pekerjaanku paling bagus, paling baik. Ya, kita bekerja dengan segenap hati supaya mendapatkan prestasi. Lalu bos melihat, lalu mulai pasti memikirkan kenaikan gaji. Tapi apa yang terjadi? Bukan kenaikan gaji, melainkan dikasih kerjaan lebih banyak lagi. Mulai marah, mulai ngedumel, mulai menggerutu, mulai kesel, mulai jengkel. Kok gajiku gak naik, malah aku dikasih kerjaan ditambah lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah berkata itu pekerjaan dunia. Ya, berbeda dengan kita, umat-umat Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Allah berbahagia ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan. Ya, dan dikatakan tadi dengan jelas, pegang apa yang ada padamu. Ya, kalau engkau membaca ayat yang ke-8. Mari, yang wanita semua membaca ayat yang ke-8. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini maksud dari pegang apa yang ada padamu. Surat ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Ini merupakan penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Allah memperlihatkan kepadanya ada 7 7
ada 7 jemaat. Dan salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Dan di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi, hai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang berada di dalam rumah Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dikatakan oleh firman Allah berbahagia. Tuhan tahu setiap pekerjaanmu. Tuhan tahu setiap pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan, baik di dalam rumah Tuhan ataupun di luar rumah Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Karena mata Tuhan itu memandang setiap manusia yang dikasihinya. Atau setiap manusia yang mengasihi Allah. Ya, saudara-saudara, Allah tahu apa yang engkau kerjakan di kantor, apa yang engkau kerjakan di kampus. Allah tahu. Apakah engkau jujur atau tidak jujur, Allah tahu. Segala sesuatu Allah tahu. Ya, saudara-saudara, apakah ketika engkau melayani dengan segenap hatimu, Allah tahu. Ketika engkau duduk mungkin di ruang LCD di atas, di ruang monitor di atas, atau ketika engkau duduk di mimbar sini untuk bermain alat musik, Allah tahu. Bahkan Allah tahu sampai ke dasar hatimu dan hatiku. Sebab itu, biarlah tidak membuat kita jadi bermain-main dengan semua yang kita sudah komitmen untuk melayani Dia. Aku berkomitmen, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, untuk pegang sebuah pelayanan memang dibutuhkan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita berkomitmen, maka Allah melihat setiap langkah pekerjaan kita. Dan Allah sendiri yang memberkati pekerjaanmu. Engkau tidak pernah sia-sia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tadi firman Allah berkata, Allah telah buka pintu. Allah telah buka pintu. Ya, pelayanan bagimu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Akankah pintu yang dibuka itu kita sia-siakan? Ketika mendapat teguran, mungkin ada kesalahan, ada kekurangan. Dapat teguran, terus jadi marah. Setelah itu enggak pernah datang lagi untuk melayani. Jangan, saudara-saudara. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata, Allah juga tidak pernah kekurangan orang-orang yang akan melayani. Saudara tahu bahwa anak Yakub, ya, yang diminta Allah untuk berdiri menghadapi peperangan adalah anak yang bernama Yehuda. Itu ada di dalam kitab Kejadian. Tetapi kalau saudara baca di kitab Mazmur pasal 68. Mulai ayat 25 engkau baca firman Tuhan ini. Maka dikatakan di sana yang di depan itu bukan lagi Yehuda. Tetapi yang di depan itu kata firman Allah adalah bungsu, anak bungsu yang bernama Benyamin. Jadi artinya bergeser. Tadinya Yehuda menjadi yang utama. Sekarang dia berada di belakang daripada Benyamin. Benyamin yang anak yang paling bungsu, yang paling belakang. Sekarang berada di posisi terdepan. Itu Allah kita. Jadi jangan merasa kita ini hebat. Jangan merasa bahwa kita ini dibutuhkan. Tidak, saudara-saudara. Engkau harus tunduk, kita harus tunduk di hadapan Tuhan. Harus merendahkan diri kita.
merendahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan itulah Allah yang sanggup melakukan apapun juga. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa, firman Allah sudah katakan berbahagia. Ya, dan dikatakan berikutnya saudara-saudara, kekuatanmu tidak seberapa, tadi di ayat 8. Kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi ketika hatimu rindu melayani Tuhan dengan menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal namaku, saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Buka Yakobus 1 ayat 12. Sebelumnya Yakobus 1 ayat 12, apa yang firman Allah katakan? Kita baca bersama-sama ya. Yakobus 1 ayat 12. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Sesuaikan dengan pujian yang dinaikkan tadi. Seperti wanita mengurapimu. Wanita yang mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah berbahagia ketika dia tahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dan itu tujuan kita. Ketika kita datang di rumah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, tujuan kita cuma satu, bukan sekedar ketemu dengan teman-teman. Udah pasti ya, kita adalah makhluk sosial. Kita suka bergaul dengan teman-teman, dan kalau ketemu teman-teman rasanya sukacita, rasanya semangat ya. Tetapi biarlah yang menjadi tujuan utama kita adalah kita ingin, kita rindu menerima mahkota kehidupan. Dan untuk menerima mahkota ini ya, untuk memegang apa yang ada pada kita, yaitu mahkota kehidupan ini, maka dibutuhkan, tadi kata firman Allah, menurut akan firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Haleluya. Ya, banyak kali orang-orang zaman sekarang ini dengan segala fasilitas yang ada seringkali mulai melupakan Tuhan. Apalagi kalau sudah semakin kuat, semakin hebat. Mungkin sudah dengar ya berita, sudah lihat di YouTube dan sebagainya tentang Crazy Rich. Ya, saudara-saudara, hati-hati dengan semua itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap rendah hati. Orang yang rendah hati, berapapun kekayaan yang dia miliki, berapapun hebatnya dia bekerja dan luar biasa diberkati. Tetapi ingat, ketika engkau menurut firman Allah, maka engkaulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, itulah yang kita rindukan. Pertahankan mahkota kehidupan itu. Mahkota kehidupan kekal ya. Saudara-saudara sekalian, biarlah ketika kita menantikan mahkota kehidupan itu, kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mau bergaul dengan Allah.
Engkau tahu di firman Allah dituliskan seorang Bapa yang sangat luar biasa. Namanya Henokh. Bapa ini adalah seorang bapa yang hidupnya bergaul dengan Allah. 300 tahun. Bukan waktu yang singkat. Maka firman Allah menuliskan, ia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Bergaul dengan Allah bukan berarti dia mengabaikan keluarganya. Bergaul dengan Allah bukan berarti dia mengabaikan teman-teman sosialnya. Tetapi dia menjaga langkahnya. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Itu ayat yang harus menjadi pegangan setiap kita. Apalagi anak-anak muda. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan apa gerangan orang muda dapat memelihara hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kecuali dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat yang ke-9 katakan. Saudara-saudara sekalian, mari hidup untuk mempertahankan mahkota kehidupan kekal. Memang harus menghadapi berbagai ujian, tetapi jangan takut. Ketika engkau seperti dituliskan di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama di sana dituliskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal, ya. Tidak beri telinga kepada orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hanya beri telinga kepada firman Allah. Kepada orang-orang yang berkata menguatkan, meneguhkan langkah-langkah kita. Tetapi tidak beri telinga kepada, di sini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka mencemooh. Orang yang suka, apa ini saudara-saudara? Pencemooh. Mengejek orang lain, cemooh. Mengejek orang lain. Merasa bahwa diri ini paling benar, orang lain itu salah. Kalau pencemooh kan begitu ya. Lalu tadi dikatakan berdiri di jalan orang berdosa. Jadi ikut dalam perjalanan orang berdosa. Tetapi ayat yang kedua luar biasa. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka firman Allah jelas sekali berkata, engkau akan dapat bertahan di dalam ujian apapun yang engkau hadapi. Dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam pergaulan, di dalam rumah tangga, bersama orang tua, bersama keluarga. Di dalam pelayanan seperti saat malam hari ini. Haleluya. Engkau akan tetap kuat bertahan. Ya. Karena apa? Kesukaannya firman Tuhan. Ketika hatinya mau marah, mau kesel, mau jengkel, ingat firman Tuhan. Oh iya. Aku mau belajar sabar. Aku mau menguasai diriku. Itu satu hal yang tidak mudah, ya. Satu hal yang tidak mudah. Semua kita akan menyadarinya, tetapi kuat kuasa Allah akan memampukan engkau untuk menghadapi semua itu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Allah. Saya rindu mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian.
yang berkata, ada pujian yang berkata, Bapa Engkau mengenalku. Sudah tahu lagu ini? Lebih daripada siapapun. Tahu pujian ini? Belum tahu pujian ini? Udah tahu. Kita naikkan pujian ini. Nadanya diturunkan. Saya Bapa atau pujian yang kita bisa dari semula saja, dari semula telah kau tetapkan. Boleh diturunkan lagi nadanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dinaikkan. Dari semula telah kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana. Ada rencana Allah di dalam setiap kehidupanmu. Ketika engkau dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan, pegang ini dalam hidupmu. Ada kebahagiaan yang dunia tidak pernah bisa berikan bagimu, tetapi Allah memberikan kebahagiaan dan mengenyangkan jiwamu yang haus. Engkau akan diberikan makanan yang mengenyangkan bagi jiwamu. Haleluya. Masa depan yang indah hanya Tuhan yang bisa berikan bagi kita. Wah, baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan. Haleluya. Taruh tanganmu di dadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa aku ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, agar aku dapat Tuhan mempertahankan mahkota yang Engkau telah berikan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Kau sudah memberitahu kepada kami agar kami menurut akan firman Allah, agar kami suka akan firman Allah, agar kami selalu setia beribadah. Dan haleluya, tidak menyangkal nama-Mu. Maka sungguh Allah memberikan mahkota kehidupan kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Pertahankan saudara, ini saatnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari depan, tapi hari ini ada kesempatan. Dari semula, ini kesempatan yang Allah berikan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Gunakan waktu yang berharga ini. Kalau terjadi peperangan seperti di Ukraina, maka tidak ada ibadah seperti ini lagi saudara-saudara. Semua pergi, semua melarikan diri.
semua dalam keadaan yang takut. Tetapi saudara-saudara, saat ini saat yang berbahagia. Katakan semua baik Tuhan, semua baik Tuhan. Engkau telah berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Hidupku apa yang Tuhan sudah berikan, biarlah kita mau berikan balik kembali kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya, karena Dia telah menjadikan hidup kita sungguh berarti. Semua baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu kepadanya sebagai ucapan syukur. Apa yang Engkau buat sungguh baik dalam hidupku ya Tuhan. Dan aku mau menikmati saat ini untuk memuji nama-Mu, untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup berkenan kepadamu. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku haleluya, haleluya. Hanya ini kerinduan hati kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh berarti ya Tuhan. Selama kami berjalan di dalam dunia ini, selama masih ada kesempatan Tuhan, biarlah hidup kami sungguh menjadi berarti ya Tuhan. Kami boleh mempertahankan mahkota yang telah Engkau siapkan bagi kami, mahkota kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mau belajar untuk menurut akan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan hidup berkenan kepadamu. Kami mau belajar untuk melakukan setiap kata firman-Mu ya Tuhan. Dengan kami setia Tuhan untuk membaca firman-Mu. Setia untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena waktunya sudah teramat singkat. Tidak akan ada lagi waktu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau pergunakan waktu yang ada ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menjadikan hidup kami sungguh berarti Tuhan. Di hari-hari ini hidup kami adalah hidup yang melayani, hidup yang mengasihi Engkau, hidup yang sungguh-sungguh mencari Engkau, hidup yang sungguh-sungguh merendahkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia berdoa, kami mau selalu ada untuk duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena dengan kami berdoa, kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh bercakap-cakap dengan Engkau. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh menikmati kesegaran bagi jasmani kami. Haleluya. Bagi rohani kami. Kami disegarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, setiap pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu besar bagi mereka semua. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah, berikan pertumbuhan di dalam iman mereka. Mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ketika satu kali Engkau datang menjemput kami, maka kami semua berkumpul
berkumpul bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di satu tempat yang luar biasa, di mana kami boleh disingkirkan dari dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau dan bersukacita bersama. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami pada malam hari ini, Tuhan yang menolong akan setiap hati kami, setiap hidup kami. Semuanya sudah kami pohonkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pengurus. Puji Tuhan, terima kasih untuk Tante Ika yang telah memberikan firman Tuhan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya, semoga semakin luar biasa di dalam Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Yang akan menjalankan persembahan adalah Saudari Sondang dan Saudari Santi. Kita akan menaikkan pujian Sayang-sayang disayang. Kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu. Hari Senin ada doa guru Pelnap dan anak Pelnap di tempat ini jam 7 malam. Hari Selasa ada ibadah wanita Deborah dan Uber Ya Elam. Uber Ya Elam ini adalah usia berkat. Mungkin teman-teman yang punya mama, punya kakek atau nenek bisa mengikuti atau mengajak mama dan kakek neneknya untuk ibadah wanita Deborah dan Uber Ya Elam. Hari Rabu ada doa pelayan jam 8 malam di tempat ini. Saya mengundang teman-teman, kan rata-rata di sini para pelayan. Saya mengundang teman-teman untuk mengikuti doa. Yang doa ini bukan hanya jadi WL saja, singer atau musik, tapi untuk asyar juga pun, untuk persembahan, tamborin juga kita sama-sama mengikuti doa pelayan ini. Dan hari Kamis kita ada doa yud. Saya mengajak nih teman-teman, ayo yuk kita ikut doa yud. Saya rindu sama teman-teman untuk mengikuti doa yud. Ya mungkin 2 minggu kemarin tidak bisa ikut, di minggu depan bisa ikut. Di doa ini kita bukan hanya doa aja, mungkin teman-teman bisa sharing, bisa cerita, punya pergumulan, kita bisa bantu dalam doa. Dan hari Jumat kita ada doa Menara Hebron. Mungkin teman-teman punya waktu luang di hari Jumat jam 11 siang ini. Teman-teman bisa mengikuti doa Menara Hebron dan bisa mengajak keluarganya, papa mama atau kakek nenek. Dan hari Sabtu ada ibadah kids atau ibadah anak Pelnap jam 9 pagi.
teman-teman yang punya adik nih, yang anak-anak, teman-teman bisa bawa adiknya untuk ibadah anak pelnap di tempat ini jam 9 pagi. Dan jam 12 siang kita ada latihan tamborin. Mungkin teman-teman juga yang punya kakak atau adik atau keponakan perempuan yang ingin latihan tamborin atau pengen nari tamborin bisa mengikuti latihannya jam 12 siang di hari Sabtu. Dan jam 5 sore ada latihan ibadah umum. Dan jam 7 malam ada ibadah youth di tempat ini. Untuk para petugasnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Dan hari Minggu besok juga ada ibadah jam 10 pagi. Saya mengundang teman-teman untuk mengikuti ibadah, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menerima berkat Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita akan menutupi ibadah ini, kita akan naikkan pujian kiranya. Berdoa untuk menutupi ibadah youth yang ada di malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Engkau Allah yang mengenal setiap kami, pemuda, pemudi, lepas satu dengan yang lainnya. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan tidak salah ketika Engkau memanggil kami masuk di dalam rumah-Mu. Kami adalah orang yang paling berbahagia. Karena kami tahu hidup kami dipuaskan, hidup kami disegarkan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan, kami mau senantiasa beribadah kepadamu. Kami mau senantiasa ikut di dalam